Nah, ừ. Halo, selamat malam teman-teman semua yang sudah join Zoom di malam hari ini. Senang sekali pada malam hari ini kita semua berkumpul dalam seminar Zoom dengan judul How to be Content Creator. Dan sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Dan sebelum kita mulai, kami himbau kepada teman-teman yang sudah hadir secara virtual untuk menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung. Selanjutnya untuk menyiapkan perangkat dengan koneksi internet yang stabil dan menggunakan nama asli di Zoom untuk memudahkan interaksi. Dan bagi teman-teman semua yang udah hadir nih secara online di Zoom malam hari ini, kami harap untuk menunggu sebentar sambil menikmati video yang akan kami tayangkan. Karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Selamat menyaksikan. Jakarta adalah ibu kota metropolitan yang menjadi barometer perkembangan Indonesia. Jakarta menjanjikan berbagai peluang kerja dan wirausaha bagi mereka yang memiliki keterampilan serta pendidikan yang memadai. Tikom Prosia merupakan lembaga pendidikan yang siap untuk melahirkan sumber daya manusia yang kompeten, terampil, dengan kemampuan plus di bidang profesi, public relations, advertising, dan broadcasting. Berlokasi di Matraman, Jakarta Timur, Stikom Prosia siap menjadikan calon-calon profesional yang siap bekerja di bidangnya masing-masing. Stikom Prosia mempunyai program bernama Entrepreneurship atau Entrepreneurship in Communication Field untuk mempersiapkan para mahasiswa mampu membuka peluang usaha namun tetap sesuai dengan bidang yang ditekuni, yakni komunikasi. Sejak didirikan tahun 2002 oleh Yayasan Profesi Indonesia, Stikom Prosia memperoleh akreditasi B pada tahun 2015. Dengan berbagai program-program unggulan yang dirancang dengan baik dan didukung oleh para pengajar yang ahli di bidangnya, Stikom Prosia siap melahirkan profesional muda yang spesialis pada bidangnya. Khusus untuk program broadcasting, Stikom Prosia menyelenggarakan pula program Introductions to Film and TV Industries, yaitu program sertifikasi dan program kurs yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi mahasiswa agar bisa bersaing dalam dunia kerja yang membutuhkan tenaga terampil. Prosia School of Communication
Happy and creativity starts here. Starts here. Prosia School of Communication. Happy and creativity starts here. Hey, the beat go off? Hey. Hey, I up it, then my heat go off. Bang. I heard he do that sneaky talk. I heard he was a sneaky dog. I up this fucking fool, then I sneak it dog. Me, I take naps and you a sleepy dog. Get your ass in the back, shoot up your fifi dog. 2, 2, 3 and set your neck. Even dog. Nigga don't even sneeze, I get the squeezing dog. My little bitch a vet, she said she need a dog. She know I get the checks and I don't speak it all. Some bitches bully me and just to speak for y'all. I'm in the kitchen cooking just to be. Hey, I ain't got no nothing. I'm still not seeing y'all. Little bitch, I'm blow, I don't wanna be with y'all. My Air Force Ones, cause that's how I'm feeling, y'all. I'm from Shine Rock, but they be killing y'all. Gang, gang shit, you know. Hey, hey. Prosia School of Communication. Happy and creativity starts here. Prosia School of Communication. Happy and creativity starts here. Prosia School of Communication. Happy and creativity starts here. Lu boleh bunuh gue, tapi lepasin teman-teman gue. Semua ini salah saya. Jangan bebankan ke mereka juga. Gue ngerasa ada sesuatu yang janggal di sini.
Nggak tahu tuh apa. Tapi gue butuh tempat buat kita berdiskusi. Gak apa-apa gimana? Lihat tuh kaki gue patah. Gimana mau tenang kaki gue patah gini? Pokoknya gak mau tahu, lo harus tanggung jawab sampai gue bisa jalan lagi. Udah jangan ribut, gue juga gak nyaman di sini. Mundur gak lu? Mundur! Gue gebuk lu! Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Iya, sobek. Prosia School of Communication. Happy and creativity starts here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Fitri Wahyu Rahmadania MA, selaku Ketua Stikom Prosia. Selanjutnya yang terhormat Ibu Edevi Fani MIKOM, selaku dosen pembimbing event manajemen. Kak Rias Audis dan Kak Fazul Ahmad, narasumber kita di malam hari ini, dan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara kita di malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Faza, selaku MC yang akan memandu acara How to be Content Creator menjadi Content Creator dari nol. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah secara online untuk kegiatan kita di malam hari ini. Dan acara ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru yang bermanfaat, tentunya dalam meningkatkan kemampuan fotografi produk dan strategi pemasaran digital. Dan aku mau ngingetin lagi sebelum kita mulai kegiatan hari ini, agar teman-teman selalu untuk menonaktifkan mikrofon saat acara berlangsung. Selanjutnya adalah yang pasti harus menyiapkan perangkat dengan koneksi internet yang stabil dan menggunakan nama asli di Zoom untuk memudahkan interaksi. Dan sebelum kita memulai, mari kita buka acara ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami mohon untuk seluruh peserta untuk mematikan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
terima kasih rekan-rekan semua atas partisipasinya dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, kami mengundang Ibu Fitri Wahyu Rahmadania, MA, selaku Ketua Stikom Prosya, untuk memberikan sambutan pembuka. Kepada Ibu Fitri, waktu dan layar kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ade Vivani selaku dosen pengampu mata kuliah. Yang terhormat para narasumber Bapak Fazzo Ahmad dan Ibu Rias Audis. Yang terhormat para panitia yang telah menyelenggarakan acara webinar pada hari ini, serta para peserta yang telah berkenan pada acara webinar malam ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan tema webinar hari ini, How to be a Content Creator, diharapkan para peserta dapat memperoleh wawasan positif dari narasumber di mana menjadi content creator saat ini menjadi salah satu profesi yang diminati khususnya oleh generasi muda. Tentunya menjadi content creator perlu memiliki beberapa kompetensi seperti kemampuan berkomunikasi dan berpikir kreatif, yang mana dalam kesempatan webinar ini, kedua narasumber kita akan berbagi knowledge dan experience mereka yang bisa bermanfaat bagi seluruh peserta. Dengan rasa hormat, saya mewakili Stikom Profesi Indonesia mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para panitia yang telah menyelenggarakan acara pada hari ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri atas sambutan yang hangat. Dan selanjutnya, sebelum kita memulai kegiatan webinar malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan dua narasumber hebat yang tentunya akan memberikan insight atau materi yang pastinya akan berguna banget nih buat teman-teman. Yang pertama ada Karyas Audis. Jadi Karyas Audis ini merupakan produser magazine Satpol PP DKI Jakarta yang pernah bekerja juga sebagai ex-produser JAK TV, Global TV, dan Corporate Communication Telkom. Dan di malam hari ini, Karyas akan membawakan materi tentang cara membuat konten yang menarik dengan tema panduan untuk konten kreator pemula. Dan selanjutnya, pemateri kita yang kedua, ada Kak Fazzo Ahmad, selaku konten kreator yang memiliki followers Instagram lebih dari 1 juta. Dan ia aktif membuat konten Instagram dan juga TikTok. Tentunya Kak Fazzo hari ini akan membawakan materi tentang manfaat yang kita dapatkan jika menjadi seorang content creator. Nah, seru banget kan ya? Dan teman-teman juga jangan lupa untuk untuk selalu tetap stay di Zoom kita di malam hari ini, karena di akhir sesi kita akan ada kuis yang tentunya hadiahnya sangat menarik sekali ya. Dan di akhir acara juga panitia akan membagikan sertifikat. Jadi teman-teman jangan lupa untuk mengisi absensi yang ada di kolom chat Zoom. Dan tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu materi untuk panduan untuk konten kreator pemula yang akan dibawakan oleh Karyas Audis. Kepada Karyas Audis, waktu dan layar kami persilahkan untuk menyampaikan materi pertama. Kami persilahkan. Setiap pagi ada senyuman yang menyambut kami. Senyuman yang mungkin sering kami anggap biasa. Ibu, kami tahu tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan kasih sayangmu. Mengikuti pendidikan selanjutnya di Satpol PP itu sendiri.
Tentu saja pencapaian tak mudah ini akan selalu menjadi cambuk semangat. Tiap kali rasa lelah menyusut ke titik nol, dedikasi yang tinggi untuk mengabdi pada warga. Mewakili Satpol PP Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat mudik dan hati-hati di jalan. Ya, baik. Ini waktu saya udah mulai ya. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ria Saudi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan sama host, saat ini saya sebagai tenaga ahli produser di Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Nah, sebelum saya cerita sedikit tentang saya ya. Jadi sebelum sampai ke Satpol PP DKI sebagai tenaga ahli, saya juga sempat mengawali karir sebagai reporter gitu. Karena memang basic pendidikannya saya S1 kebetulan ambil jurusan komunikasi jurnalistik dan S2-nya Magister Ilmu Komunikasi untuk jurusan media massa. Nah, langsung aja nih ya, karena waktu kita juga terbatas, jadi kita mau ngobrolin tentang bagaimana membuat, sebenarnya gini ya, bagaimana cara menjadi konten kreator. Kayaknya kalau kita membahas tentang konten kreator, teman-teman tuh udah pada paham ya, gimana sih jadi konten kreator, karena sekarang kayak, kalau di bahasa jurnalis itu ada citizen jurnalis ya. Kalau dulu zaman saya mungkin agak tabu gitu dan agak susah sekali gitu jadi seorang citizen jurnalis. Tapi sekarang kan dengan kita menginformasikan suatu kejadian mungkin gitu yang berdasarkan fakta, kemudian kita upload di sosial media, itu sudah masuk menjadi citizen jurnalis. Nah, tinggal bagaimana kita mengemas konten itu menjadi konten yang menarik. Nah, dari pengalaman saya, konten kreator itu ada mungkin konten kreator yang pribadi ya, seperti yang narasumber nanti yang kedua jelaskan gitu. Itu kan kontennya pribadi, fun dan lain-lain. Nah, kebetulan saya akan menjelaskan lebih spesifik gimana nanti teman-teman setelah lulus kuliah dari yang saat ini, siapa tahu teman-teman akan kerja untuk direkrut sebagai konten kreator tapi yang punya pakem-pakem SOP tertentu gitu. Bisa jadi kayak konten kreatornya pemerintahan, instansi tertentu, atau perusahaan-perusahaan gitu. Nah, kita kan nggak bisa dengan bebas mengeluarkan ide-ide kan di sana kan. Harus ada pakem-pakemnya, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, kadang ide liar kita tuh eh, agak-agak kehimpit gitu loh, kayak nggak bisa all out, tapi pasti ada caranya dan pasti ada solusinya. Kita masuk ke definisi konten kreator dulu ya. Seperti kita ketahui, konten kreator itu kan kayak pembuatan video, ada podcast juga bisa, di media sosial juga bisa. Nah, bagaimana membuat konten kreator yang informatif, yang menarik dan berkualitas, juga ditonton sama audiens, itu caranya kita harus menempatkan diri kita tuh di mana. Kita mau jadi konten kreator apa nih? Mau jadi konten kreator pribadi kah? Kita konten kreator pribadi tapi untuk orang lain, misalnya untuk artis gitu ya, atau konten kreator untuk suatu perusahaan atau suatu instansi. Nah, kalau kita sudah sadar betul, kita ini akan membuat konten untuk siapa, kita ini di hire untuk apa gitu. Nah, nanti kita masuk ke yang selanjutnya, boleh next? Nah, ini mencari, nah, yang pertama itu tipsnya mencari ide konten itu, identifikasi target audiens. Nah, kalau saya di Satpol PP, ini saya cerita di Satpol PP dulu ya teman-teman. Jadi waktu di Satpol PP, sebelum saya join ke Satpol PP, kalau ada yang ngomong, buatkan konten untuk Satpol PP, saya pasti target audiensnya tuh sekitar umur 25 atau 27 tahun ke atas ya, karena yang sudah bekerja gitu kan, yang saya target audiensnya tuh masyarakat yang udah berumur 25 tahun ke atas. Tapi ternyata setelah saya masuk ke Satpol PP, di Satpol PP tuh ada yang namanya Duta Pelajar Trantibung. Kalau tadi teman-teman sempat ngelihat VT-nya sebentar, itu ada anak-anak SMA yang dikukuhkan oleh Gubernur DKI Jakarta dan menjadi brand ambassador Satpol PP untuk mengawal ketertiban lingkungan. Nah, itu kan bisa jadi ini kan target audiens kan. Ternyata umurnya diturunin nih target audiensnya di Satpol PP. Nggak yang 25, karena yang SMA juga iya. Memungkinkan sekali kita untuk bikin konten sama anak-anak SMA, kemudian kita upload, kemudian kita mungkin collab dengan sekolah tersebut atau dengan anak-anak tersebut, maka segmentasinya berubah menjadi anak-anak SMA kan. Jadi artinya
di Satpol PP target audiensnya udah tahu nih, oh ini anak SMA bisa kemakan, berarti kita bikinnya yang agak-agak lucu-lucu juga nggak apa-apa, editingnya banyak-banyak pop up juga nggak apa-apa. Dari situ kan kita bisa tahu kan kita mau kemana gitu. Nah kalau cari terus riset itu pasti ya, itu kan bagian dari riset. Terus kita langsung next aja ke pemilihan berita yang tepat. Nah, kalau kita udah tahu target audiensnya tuh apa, terus kalau kita ada di konten sebagai konten kreator pribadi, mungkin kita mau apa ya? Mau jualan baju, apa jualan makanan, atau jualan cerita, atau kayak gimana nih gitu. Nah, karena saya di Satpol PP, saya harus nge-branding si Satpol PP-nya. Kalau waktu di Telkom kan lebih ke produknya ya. Bagaimana dia punya IndiHome, dia punya Telkomsel gitu, dia punya anak perusahaan yang banyak sekali. Nah, Satpol PP ini kan nggak punya produk. Produknya apa? Produknya adalah kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang mereka menurut peraturan daerah, menurut undang-undang, itulah yang kita highlight. Beda lagi kalau misalkan kita jadi konten kreator pribadi ya, apa yang mau ditonjolkan dari si konten kreator pribadi itu gitu kan. Nah kebetulan di sini saya kan jualannya ini peraturannya, jualannya itu himbauan, jualannya itu edukasi di Satpol PP. Jadi saya harus apa ya membuat berita yang relevan gitu dan aktualnya juga kepake. Nggak seaktual TV sih, tapi aktual itu penting. Contohnya Satpol PP mengadakan apel untuk pengamanan tahun baru misalnya. Nah, kalau itu baru diposting tanggal 2 Januari kan telat ya, gitu. Udah nggak aktual lagi gitu. Jadi apa namanya? Selain relevan juga aktualitas juga cukup penting menurut saya. Kecuali konten-konten yang misalnya timeless sifatnya berupa misalnya profilnya anggota Satpol PP, terus udah gitu ada gimana sih sejarahnya Satpol PP itu mungkin bisa di nanti dulu deh tayangnya gitu. Tapi untuk kondisi tertentu yang sifatnya himbauan dan itu penting, itu harus disegerakan gitu aktualnya gitu. Nah, terus gimana nih caranya? Kita tuh selalu ganti-ganti gitu kalau kalau apa namanya? Mungkin kalau sosial media nanti lebih lebih akan dijelaskan sama narasumber yang kedua ya. Tapi kalau untuk di Satpol PP sendiri memang kita selalu berganti, artinya bukan tidak konsisten, artinya karena segmentasinya banyak gitu. Jadi kalau di sosmed tuh ada yang kadang-kadang begini VO-nya, tayangannya, editingnya, ada yang begini gitu. Karena itu menyesuaikan dengan ya, karena menyesuaikan dengan apa talent yang waktu itu kita buat gitu karena ada dari anak sekolah, ada dari masyarakat juga gitu dan masyarakatnya pun lapisannya berbeda kan kalau di Satpol PP. Jadi setiap lapisan masyarakat juga kita harus sinkronin nih. Nggak mungkin kan kalau kita misalnya lagi penertiban PKL kemudian kita bikin kontennya atau nanya ke pertanyaannya yang dengan bahasa ilmiah gitu ya. Jadi itu juga perlu disesuaikan. Next, boleh? Voice over. Nah, kalau bicara soal voice over ini, durasinya panjang banget ya kebetulan ya. Tapi kita persingkat aja. Jadi, voice over itu, apa namanya, tergantung dari bagaimana skripnya. Saya kayaknya lebih seneng menjelaskan melalui contoh. Boleh saya contohin ya. Jadi di Satpol PP sendiri, tapi nggak juga di Satpol PP sih, di semuanya pasti ada gimana cara kita nge-VO-in sesuatu disesuaikan dengan berita kali itu. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah bisa voice over. Nanti kalau ada sisa waktu boleh ya kita berbagi pengalaman tentang voice over itu sendiri. Nah, saya bisa kasih 3 contoh. Itu ada voice over yang news, ada voice over yang fun, entertain, ada juga voice over yang kayak mendayu-mendayu gitu. Nah, saya ambil contoh dari Satpol PP ya. Ini Satpol PP punya program namanya Satpol PP Info Sepekan Satpol PP dan itu kebetulan presenternya adalah AI dan yang ngisi suaranya saya. Saya coba kasih contoh ya. Halo Sobat Praja, senang sekali Info Sepekan Satpol PP kembali hadir ke hadapan Anda. Selain 3 informasi tadi, tim Satpol PP Provinsi DKI Jakarta juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya.
Bersama saya Soroja, presenter Artificial Intelligence Satpol PP DKI Jakarta, inilah info sepekan Satpol PP selengkapnya. Kurang lebih seperti itu untuk baca yang newsnya. Nah, tapi kayak tadi saya bilang, Satpol PP kan punya anak-anak SMA nih, segmentasinya juga dapat di situ. Nah, untuk buat konten-konten yang kayak gitu, VO-nya mungkin lebih yang light banget gitu suaranya, nggak bulat. Contohnya kayak gini ya. Halo Sobat Prabu, ketemu lagi dengan kita Prabu Jakarta. Nah Sobat Prabu, kali ini Prabu Jakarta terlibat di acara launching proyek perubahan dan ini dia keseruan kita. Kurang lebih kayak gitu kan, jadi beda sama yang tadi gitu. Terus Satpol PP juga punya, ini Satpol PP sebagai contohnya aja ya teman-teman gitu. Kalau di instansi lain juga mungkin begitu, tapi artinya ini ada contoh VO yang kayak mendayu-dayu gitu, yang kayak baca-baca puisi gitu. Contohnya misalnya gini, aku seperti melihat awan membentuk relief yang menawan di atas langit Lazuardi. Sepenggal kalimat yang menggambarkan keindahan Jakarta. Sebagai penghuninya, kita hanya perlu taat peraturan untuk mempertahankan keindahan yang sudah dianugerahkan Tuhan. Nah, jadi voice over jelaskan, misalnya kita mau bikin kontennya kayak apa nih? Oh, VO-nya kayaknya yang agak cempreng, yang agak ceria gitu. Nanti dari voice over itu kan si editor akan memilih nih musiknya yang mana ya, itu kan bisa disesuaikan. Nah, kesatuan itu kalau digabungkan akan menghasilkan satu konten yang apik. Kita next, boleh? Editing ya. Nah, editing bahas sama yang tadi ya. Kita sesuaikan dengan voice overnya seperti apa, terus kita maunya gimana gitu. Jadi coba deh, gak harus berstatus produser ya menurut saya. Semua orang yang bikin konten tuh kayak punya kebayangan kan, kayak menghayal ini aku nanti mau bacain seperti ini, nanti aku pengen editing openingnya seperti ini, terus mau dikasih efek ini, kayak gitu-gitu kan. Terus kayak apa sih namanya, aku ngeditnya pakai software apa gitu, musiknya yang mana gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh menurut saya editing itu tuh kayak masaknya ya, karena belanjanya tuh ya tadi kita risetnya, terus nanti ada di sini tentang liputan ya, liputan sekalian saya bahas langsung di editing ya. Nah, liputan juga kan kita harus tentuin, kita hari ini liputan apa, kalau harus ada validasinya, kita beneran nggak di sana acaranya, narasumbernya ada nggak yang akan diwawancara, kira-kira konsepnya seperti apa, kalau memang harus liputan ya gitu atau datang atau syuting atau apalah bahasanya. Jadi kita preparein dulu. Nah, bahan-bahan yang tadi udah kita kumpulin itu kayak belanjanya, sayur-sayurannya tadi itu dimasak sama si editing ini. Bagaimana si editor ini akan masukin dari bahan-bahan belanjaan kita tadi menjadi satu masakan atau satu tayangan yang bagus. Gitu. Next. Ya, tadi ini masih soal liputan ya, sedikit mungkin dibahas. Ya pasti teman-teman juga udah paham liputannya apa atau syutingnya apa, lokasinya di mana, make sure lokasi itu benar-benar bisa digunakan, apa yang perlu dibawa, kayak gitu-gitu kan. Dan teknik wawancara juga rasa-rasanya anak komunikasi udah pada jago-jago ya kalau bahas teknik wawancara ya. Next lagi. Mempromosikan konten yang efektif. Nah, kita juga pilih setelah jadi itu tadi masakannya dari editor gitu, analoginya masakannya kita pilih ini kita mau di mana ya, misal kita mau ditayang di short YouTube atau di Instagram gitu. Nah, kalau saya sih selalu bikin manajemennya itu adalah saya harus konsisten uploadnya setiap hari apa, walaupun isi konten itu saya masih coba gitu, kayak dikasih ini laku nggak ya, dikasih ini laku nggak ya, kayak gitu. Isi kontennya tuh berubah-berubah. Coba pakai VO kayak gini, coba diedit begini, coba begini, itu terus. Nah, cuman konsisten yang saya jalankan adalah setiap hari misalnya upload. Oke, jamnya ada sehari 2 kali, itu saya jamin misalnya jam 11 sorenya ada jam 4 ramenya mungkin di situ. Nanti jam itu memang bisa berubah, tapi kan kita bisa, kalau kita pegang sosmed terus kita akan tahu. Kayaknya nggak rame deh kalau dia upload sore gitu misalnya.
diupload malam lebih rame. Nah, itu teman-teman yang tahu. Yang penting konsisten itu terus dijalanin gitu. Jangan lupa pakai hashtag karena itu cukup berpengaruh ya gitu. Nah, terus nextnya apa ya? Oh, udah. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman yang tadi itu, dari apa yang tadi dijelaskan, sebenarnya ini kan bukan ilmu pasti ya, gitu. Bukan yang ada rumusnya, gitu. Bukan seperti memecahkan soal matematika. Jadi, saya yakin teman-teman semuanya pasti bisa. Apa yang saya sampaikan ini hanya memvalidasi dari pikiran teman-teman yang, oh iya sebenarnya gitu kan, bener kan, kayak gitu. Itu juga tervalidasi dari pengalaman kerja yang kebetulan saya sudah jalani. Jadi tetap semangat terus buat teman-teman. Saya kira cukup materi dari saya. Mungkin mau langsung ada pertanyaan atau gimana nih? Oke, baik. Terima kasih Karyas atas paparan yang luar biasa ya. Nah, semoga mudah-mudahan teman-teman semua dapat memahami dengan baik. Nah, benar Karyas, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya atau memiliki pertanyaan, boleh silakan untuk menggunakan fitur raise hand yang tersedia di aplikasi Zoom-nya. Kami akan buka pertanyaan, ya maksimal 5 pertanyaan. Mungkin akan kita tampung dulu ya, Karyas ya, untuk pertanyaannya. Iya, Nanti boleh. akan kita jawab satu persatu. Baik kepada para partisipan, apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan untuk raise hand. Oke, kita sambil nunggu beberapa pertanyaan nih ya, Karyas ya. Jadi Iya. tadi bener banget beberapa poin ya untuk bikin konten itu. Intinya kita harus coba ya. Belum tentu konten yang kita naikin saat itu bisa langsung naik, tapi kita harus tes market dulu ya. Kasarnya kurang lebih seperti itu ya, Kak. Iya, jadi kayak terus kayak misalnya kalau misalnya kayak di corporate lagi ya tambahan gitu atau di corporate atau di instansi gitu-gitu, kita kan nggak tahu yang boleh dan nggak boleh ya. Jadi kita kan Betul. tugasnya cuma ngasih ide. Misalnya di TikTok lagi viral yang ini, iya gitu-gitu misalnya. Kita kan bilang Betul. ini bagus loh, ini lagi FYP lagi banyak, gimana kita coba ini nggak boleh. Terus ini nggak boleh, itu nggak boleh. Jadi kayak teman-teman tuh jangan kecil hati kalau ngajuin ide, terus nggak boleh karena semakin kita di nggak bolehin sama katakanlah bos kita ya, itu berarti semakin mengerucut kita semakin paham nih klien maunya apa gitu, nih bos nih maunya apa gitu. Kalau kok kita kalau nggak dibolehin kayak, aduh terus gue harus gimana biasanya gitu kan teman-teman gitu. Aduh harus gimana ya? Kok ini salah, nggak apa-apa. Yang salah di jalannya nanti lama-lama akan ketemu titik temunya. Oh, ternyata mereka maunya gini. Oke, iya benar banget sih. Jadi memang intinya trial error ya, Kak. Karena memang Ya. sometimes kalau misalnya memang kita bikin konten untuk corporate atau misalkan memang kita bikin konten untuk perusahaan, memang kan kita harus ngikutin kayak pakem-pakem yang ada gitu ya. Jadi kita harus apa ya kayak trial error, terus mix and match dengan ketentuan atau SOP yang ada ya, yang tadi Kak Ria bahas juga. Iya. Nah, terus nih Kak, mungkin aku ada sedikit pertanyaan juga nih. Gimana sih cara nemuin atau cara apa ya, cara memutuskan bahwa konten itu masuk nih sama company atau identity brand eh, kita gitu. Itu pertama. Yang kedua nih, kayak misalkan kan di TikTok tuh banyak banget ya yang ngikutin tren. Contoh kayak tren yang rumah kemarin gitu kan, terus tren Iya, iya. apa yang gitu-gitu. Nah, itu apakah cocok nggak sih perusahaan-perusahaan atau misalkan company-company atau brand ngikutin tren yang lagi ada? Nah, Oke. caranya saat ini gimana sih Kak kira-kira? Iya. Nah, kalau yang memutuskan konten itu layak tayang atau enggak, biasanya kan kita akan ada QC-nya dari perusahaan itu kan. Kita kan tugasnya bikin. Saya sering lo bikin konten yang kayak kasarannya udah capek-capek bikin, taunya nggak tayang gitu kan, nggak naik, nggak boleh diupload gitu, atau udah naik terus baru dikomplain gitu, di take down lagi itu, wah itu mah jangan nyerah deh kalau kayak gitu, udah terusin aja gitu, jangan baper, pokoknya anti-anti baper lah. Itu tuh sering juga, tapi
ya itu tadi lama-lama kita akan tahu, oh kalau dikasih kayak gini dia nggak mau. Itu jadi intinya bagaimana memutuskan satu konten company atau instansi kok bisa naik itu butuh mental yang kuat, butuh bodo amatan banget. Pokoknya bikin ini salah. Oke, bikin lagi sampai akhirnya lama-lama kita tahu apa yang mereka mau. Karena kadang-kadang beda ya, kita di mata kita tuh ini bagus loh. Semua misalnya kayak Satpol PP, ini dinas-dinas yang lain bikin loh. Kenapa Satpol PP nggak boleh gitu? Tapi kan mereka punya alasan tersendiri ya, yang membuat itu jadi nggak boleh. Nah, terus kalau yang kedua, nggak semua yang tren di TikTok itu mungkin bisa dipakai. Kayak kalau di Telkom tuh nggak bisa dia dipakai yang, maaf ya, yang kayak jedak jeduk agak-agak dangdut dangdut koplo gitu nggak mungkin. Karena dia JJ ya Kak, brandingnya, kayak iya bisa JJ dikit. jelek gitu Aduh gitu ya. seru ya. Nah, yang itu tuh nggak boleh karena memang dia nggak branding dirinya. Dia kan fancy ya, kalau Telkom tuh ya kayak mahal gitu, kayak elegan gitu. Jadi benar-benar yang pemilihan soundnya, pemilihan back soundnya juga yang cantik banget gitu, yang elegan banget. Nah, Satpol PP ini agak agak unik nih. Kalau mungkin karena saya di Satpol PP provinsi ya, jadi memang hal-hal yang kayak gitu juga nggak boleh. Karena kan provinsi membawahi 5 kota administrasi. Tapi kalau yang kayak Jakarta Pusatnya, Jakarta Baratnya, kayak gitu kadang masih masih kemakan konten-konten yang kayak viral rumah gitu, suka ngeliat ada juga Satpol PP yang bikin gitu. Tapi kalau provinsi kayaknya mungkin nge-branding dirinya dia nih Satpol PP provinsi ini lebih lebih gimana gitu ya gitu, karena berhadapan langsung dengan gubernur juga kali ya, dan IG-nya gubernur kan juga nggak yang kayak gitu, jadi agak disesuaikan gitu. Oke, jadi intinya mungkin after trial and error pasti bakal nemuin formula yang pas ya untuk Ya. masing-masing company-nya. Oke, ini Kak, ini ada pertanyaan dari di chat ya, di feature chat dari Kariski Muhammad. Mungkin ini ngelanjutin dari yang VO tadi nih. Tadi kan Oh Karya iya. sempat nyontohin 3 VO ya, dengan Ya. mungkin 3 suasana yang berbeda nih ya. Dan aku Heeh. appreciate banget kayak mirip apa ya, presenter-presenter gosip di TV ya. Nah, ini infonya dari Mas Rizky bertanya, dalam membuat konten brand itu, apakah kita juga harus merubah gaya bicara dan temponya? In case, mungkin aku nambahin sedikit ya. Nah, itu kan kalau misalnya tadi Karyas memang mungkin punya site untuk VO talent kan, gitu. Nah, kalau misalkan untuk teman-teman yang di brand yang nggak punya eh apa ya, kemampuan untuk VO talent itu gimana Kak kira-kira? Oh iya. Nah, kalau itu selera ya. Kalau yang nggak punya VO talent, biasanya sekarang AI juga kan udah bisa ya, udah bisa nge-VO dan itu bisa disesuaikan banget sama sama apa namanya, sama konten yang kita mau. Cuman kalau selera balik lagi, kalau menurut saya kayaknya VO itu kan lebih dari intonasi. Jadi kadang-kadang gini, kalau saya buat skrip teman-teman ya, terus saya nge-VO, nah itu tuh koma yang tempat saya tarik nafas itu beda dengan siapa gitu misalkan. Karena nafas kita kan beda kan. Nah jadi kayak kalian nulis skrip terus kalian baca sendiri deh gitu, karena nggak perlu pakai suara perut dulu, itu nanti dulu gitu, yang penting kan intonasinya dulu kan. Kita kayak ngomong gini biasa tapi kayak gitu, kok pas koma tuh kayak turun nadanya, kalau titik turun banget gitu, dan koma atau titiknya itu kita sendiri yang atur. Itu latihan aja bisa deh beneran deh, kayak mulai dari baca nih, misalnya teman-teman suka baca baca buku kuliah atau baca buku novel atau apa, coba dinadain gitu, dinadain sesuai dengan diri kita. Itu tuh ngebantu banget karena selera balik lagi, kalau pakai AI kayak kurang ngena di hati gitu ya kalau pas baca tuh kayaknya gitu. Tapi ya banyak juga AI yang udah bagus. Kalau misalkan yang emang nggak bisa banget, ya bisa kan pakai AI itu. Tapi kalau misalkan mau belajar dan mau berusaha, coba deh pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti diisi sama voice over kita sendiri, pasti bisa. Gitu sih. Oke, siap Karyas. Jadi memang banyak banget ya sebenarnya solusi untuk bikin VO ya untuk melengkapi, Ya, karena kan memang sekarang kalau kita lihat tren yang ada selain visual yang menarik
tentu VO itu bisa ngundang atau jadi apa ya, dalam tanda kutip, jadi clickbait ya buat Iya. orang-orang lihat videonya, jadi nonton videonya sampai habis gitu ya. Oke, nah ini ada yang resen lagi dari Kak Iqbal. Mungkin boleh silakan Kak Iqbal untuk pertanyaan selanjutnya. Halo, selamat malam. Iya malam. Mbak Rias, saya kan selaku mahasiswa nih, mahasiswa ilmu komunikasi ya. Iya. Mau nanya, kalau untuk konten itu ada perbedaan nggak sih antara konten televisi dengan konten sosial media? Ada perbedaannya nggak sih gitu? Oh iya. Iya ada dong ada perbedaannya. Kalau konten televisi itu kan biasanya lebih apa aturannya lebih panjang lagi gitu. Kenapa? Karena mereka tayang di TV. Misalnya segala blur harus ya di sosmed juga sih ya. Cuman kadang-kadang kan di sosmed itu lebih sedikit bebas daripada di TV. Kalau di TV itu benar-benar harus di blur. Mungkin kadang misalnya ada kecelakaan gitu. Kalau di sosmed kayak Jakarta 24 misalnya yang kayak gitu-gitu ya. Nggak keburu ngeblur kan kayak masih aman kan belum di take down. Kalau di TV kan nggak boleh gitu. Jadi benar-benar rokok misalkan kayak gitu harus dipikirin dan durasi juga nggak bebas kalau di TV karena di TV ada program yang udah ada jam tayangnya, ada iklan masuknya, berapa durasi yang didapat gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan kita bikin satu konten berita banyaknya 2 menit setengah gitu terus on air dan itu nggak cukup karena kepotong ya karena mungkin ada iklan dan lain-lain ya pilihannya dua revisi konten itu menjadi lebih sedikit durasinya supaya muat atau di take down sekali yang diganti yang lain gitu. Jadi perbedaannya itu sih Mas Iqbal kayak dari durasinya ya kalau kita kan kalau posting di IG tuh kayak durasinya ngikutin apa maunya IG ya selagi dia masih bisa gas aja terus gitu. Kalau di TV kan enggak gitu. Terus juga editingnya juga lebih ribet dan nggak sebebas kayak TV kayaknya nggak sebanyak itu pop up-nya gitu-gitu kan. Gitu sih. Udah jelas belum kira-kira Mas Iqbal? Oh iya, jelas Mbak Rias. Oke, terima kasih banyak Karyas dan Mas Iqbal untuk pertanyaannya ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman karena ini mungkin buat sekarang udah jadi core ya Kak untuk konten ini ya. Karena semua brand atau company mungkin udah beralih ke sosial media untuk materi untuk apa ya? Media promosinya mereka ya Kak. Iya, iya benar. Jadi kayaknya emang semuanya udah harus pakai sosial media ya. Bahkan yang kita kayak gini, kemarin tuh aku sempat ngerjain konten untuk sosial medianya kayak pengadaan-pengadaan barang gitu loh. Kan kayaknya jauh ya di pikiran kita ya. Kayak pengadaan barang yang isinya kayak semen-semen pembangunan apartemen dan lain-lain. Ya kalau pembangunannya atau udah jadinya sih jadi kayak viral kemarin itu kan ya jualan rumah, jualan apartemen. Tapi ini kan bahan bakunya gitu kayak iya ya mereka butuh ya ternyata tapi mereka sendiri aja tuh yang cuman bentukannya kayu, semen dan lain-lain tuh udah butuh media sosial media untuk promo gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Karyas ya atas insight-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa semakin kebuka nih tentang bikin konten yang bagus, yang pastinya nantinya bisa dinikmatin sama para apa ya viewers ya atau para Ya. netizen mungkin ya. Kita bahasnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Karyas atas partisipasinya hari ini. Kita Sama-sama. berikan tepuk tangan dulu secara virtual buat Karyas atas Terima paparan kasih yang sangat teman-teman. luar biasa. Terima kasih Karyas. Sampai berjumpa lagi ya di Ya, lain kesempatan. siap, sama-sama. Oke, Ya, terima kasih. selanjutnya ya yang nggak kalah keren tentunya kita akan langsung masuk ke paparan materi kedua yang akan dibawakan oleh Kak Fazo Ahmad ya seorang content creator yang memiliki followers Instagram lebih dari 1 juta dan Kak Fazo juga aktif membuat konten di Instagram dan juga TikTok. Nah, langsung aja kita sambut Kak Fazo.
Yo nasi kuning pur beruang. Per meja 39. 39 ya. 39 udah datang silakan ya. Puding jembut nasional. Katanya tempe goreng disiram coklat kayak begini rasanya ngalahin coklat Dubai. Masih panas. Ramadan by Fazo. Sini ini kau dah kau ha. Ada lagi? Bismillah. Basah nih. Kita sambut Fazo. Cek cek cek. Halo. Halo, selamat malam Kak. Hai. Oke, udah siap ya untuk share materi hari ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Setting. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Fazo. Gimana kabarnya? Gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pastinya teman-teman di sini Baik. juga baik ya malam hari ini. Pengen lihat reaksinya dong, teman-teman. Di sini ada 36 orang ya. Iya, betul. Yang kebetulan yang udah join sampai malam hari ini ada 36 partisipan nih, Kak. Kenapa? Kebetulan yang udah berpartisipasi di malam hari ini udah ada 36, 37 nih. Oke, oke. Selamat datang ya teman-teman ya. Hari ini aku mau bagi-bagi atau sharing-sharing pengalaman aku, sharing-sharing apa yang udah pernah aku dapetin gitu ya. Oke, aku pengen sapa semuanya dong. Boleh nggak? Di sini mungkin kasih reaksi dulu, jempol-jempolnya boleh dulu kali teman-teman ya. Boleh nggak? Aku pengen lihat nih. Apa pada aktif? Apa cuma dengerin doang gitu? Boleh teman-teman kasih gemuruhnya dulu kok. Boleh atau kasih tepuk tangannya dulu. Nah, cakep kayak gini nih. Kedengeran gak, guys? Aku kasih tepuk-tepuk tangan begitu. Kedengeran, Pak. Ini kalau kasih oke, enjoy. Oke, kita langsung mulai aja ya, guys. Gimana? Oke, silakan, Kak. Oke, kita akan mulai aja langsung. Kenalin aku, teman-teman. Aku matiin aja ya kameranya, kalian biar fokus ke monitor ya. Boleh? Boleh, teman-teman? Boleh Kak, boleh. Kalau boleh dinyalain ya, Kak. Oke. Jadi biar bisa kita lihat nih, biar lebih deket juga, biar lebih intens nih, Kak. Gimana kira-kira? Soalnya aku lagi di luar, guys. Cek. Oke, segini ya, aman ya. Kedengeran Oke, jelas aman. suara saya? Jelas, suaranya clear. Aman jelas. Jadi hari ini teman-teman, kenalin aku Fazo Ahmad. Boleh slide berikutnya. Oke. Next slide, teman-teman. Gimana caranya ini? Halo, teman-teman. Oke, panitia boleh dibantu untuk next slide? Halo. Untuk next slide ini gimana ya, teman-teman ya? Oke,
Oke, sebentar Kak. Ini kita coba lagi cek koneksi dulu ya, tim panitia. Boleh dioperatorin ya teman-teman ya, minta tolong ya. Nah, nah itu dia tuh. Nah, ini dia. Oke. Coba di next slide guys. Udah bisa? Oke, sebelumnya kita kembali ke sebelumnya. Baik, teman-teman. Aku Fazzo Ahmad adalah seorang konten kreator dengan followers Instagram 1,1 juta. Sekarang YouTube-nya 1,4 juta. Untuk TikTok 3,5 ya kalau nggak salah ya, aku lupa. Di sini belum diupdate ya guys ya. Boleh next. Nah, ini untuk sosial media aku, teman-teman. Next. Teman-teman bisa lihat ya, semoga semua teman-teman yang ada di sini bisa punya sosial media dengan followers yang enjoy kayak aku. Enjoy ya kan? Nggak apa-apa. Sombong dikit, that's okay. I proud myself. Enjoy. Next. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman di sini aku pengen kasih lihat sedikit. Kalau aku nggak bikin konten itu nggak akan bisa aku mendapatkan semua apa yang teman-teman lihat di sini. Nah, mulai kayak dari jalan-jalan ke luar negeri, boleh next teman-teman. Ini kemarin aku habis jalan dari Jepang. Terus boleh di next, bisa nggak sih aku? Nah, ini dia nih, next. Jalan-jalan ke luar negeri, bahagiakan orang tua, kayak umroh, haji, beliin mereka mobil, beliin orang tua apa yang dia mau, aku borongin waktu itu, aku borongin emas. Next. Nah, ini adalah konten-konten aku ya guys ya. Ini adalah konten dari YouTube aku. Next. Nah, kalau teman-teman bisa lihat, ini alhamdulillah konten aku itu viewersnya lumayan bagus ya teman-teman ya. Ini gimana caranya jadi konten kreator yang view-nya bagus gitu. Nah, hari ini aku mau ngajarin teman-teman ini trik aku selama waktu ngonten gitu. Apa-apa hal yang aku lakuin, kenapa viewersnya tetap bisa stabil, kenapa viewersnya tetap bisa banyak kayak begini, aku akan bongkar semuanya di sini gitu ya. Oke, next. Nah, untuk teman-teman yang baru memulai jadi konten kreator, masih bingung mau buat konten itu kayak bagaimana. Kalau kalian mau buat konten atau mau jadi konten kreator, ini coba deh untuk memilih topik dari yang kamu suka gitu. Misalnya kamu buat konten, cari aja nih konten-konten yang memang benar-benar kamu suka gitu. Jangan konten-konten yang emang ngikutin tren tapi kamu terpaksa gitu. Udah bener, udah bagus ngikutin tren, cuman kamu kalau bukan bidang kamu atau bukan hal yang kamu suka itu bakalan jadi yang nggak bagus begitu ya, akan nggak lama gitu. Terus yang kedua, ini poin yang kedua itu kamu bisa cari konten yang emang bener-bener kamu bisa dan kamu kuasai. Sama kalau kamu mau pilih konten juga itu bisa pilih konten dengan potensi konten paling cuan. Ngerti teman-teman ya? Jadi teman-teman bisa lihat konten-konten yang kamu bisa pilih itu dari konten yang kamu memang suka atau konten yang memang kamu paling bisa. Kalau kamu misalnya bisa masak nih, kamu bisa buat konten tentang masak. Kalau kamu misalnya suka bengkel, kamu bisa buat konten tentang bengkel. Atau mungkin bingung nih mau pilih konten yang mana. Aku pengennya kalau konten itu mau dapetin uang, ya udah kamu cari konten yang berpotensi menghasilkan. Contohnya sekarang mungkin konten affiliate ya, yang paling gampang itu lumayan sangat menghasilkan karena aku juga lagi mempelajari itu. Nah, selain itu kamu bisa pilih nama akun. Nah, ini cukup penting juga nih buat aku. Jadi kalau buat temen-temen, kalau mau buat konten, bukan hanya kontennya
kontennya aja diperhatikan. Di sini ada nggak temen-temen yang nama akun sosial medianya pakai huruf atau misalnya A-nya diganti huruf 4, angka 4 gitu. Ada nggak? Jadi coba-coba open mic dulu boleh nggak sih, geng? Guys, Kak, boleh. kira-kira ada nggak yang masih pakai akunnya angka ya Kak tadi ya Kak? Ya, atau mungkin ya bisa dibilang yang nama-nama yang alay atau susah dibaca gitu. Ada nggak? Pakai masih ada nggak sih coba? Ini Ada, kita coba kayaknya lihat ada. reaksi teman-teman. Ah, ada. Ada banyak Kak. Kenapa? Banyak Kak. Ada Kak, tapi second akun. Bukan account katanya buat nge-stalking. Biar susah dicari ya. Nah, yang susah dicari, oke, nggak apa-apa. Karena Tapi, biasanya kepake sama orang Kak. oh iya, oke lah ya. Ya pokoknya itulah yang untuk nama akun itu sangat penting juga karena kalau kamu mau jadi seorang influencer, kamu harus punya akun yang memang mudah dibaca, mudah dicari dan mudah dikenalin gitu. Nah, kalau bisa, kalau saran dari aku kamu bisa pakai kalau nama kamu misalnya kayak aku Fazo Ahmad nih. Fazo Ahmadnya itu aku pakai huruf besar semuanya di username-nya kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk mungkin namanya cari yang gampang-gampang aja gitu. Oke, next. Itu mungkin hal-hal basic ya yang kita bahas tadi itu. Nah, kalau teman-teman lihat konten-konten aku, ini bisa dilihat untuk viewersnya berani sombong lah begitu ya teman-teman ya. Karena viewersnya alhamdulillah stabil gitu. Rata-rata kalau bisa dibilang viewersnya pasti rata-rata di atas 1M kalau kontennya lagi benar gitu. Tapi kalau misalnya kayak ada beberapa konten yang memang aku ada kerja sama dan mereka harus mengharuskan videonya seperti begini kadang ya kita kembalikan ke klien begitu ya. Oke, next. Nah, gimana cara dapetin ide konten? Aku pengen nanya deh ke salah satu teman-teman yang ada di sini, gimana caranya kalau kamu buat konten, nyari idenya seperti apa? Kita sambil sharing aja ya, guys. Oke. Boleh guys, boleh dibantu buka mic-nya, ada nggak di sini? Biasanya ngikutin lagu yang lagi viral kalau untuk ide konten. Dari musik dulu biasanya. Oke, boleh. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Gimana cara nyari kontennya? Coba nih. Biasanya dari kehidupan sehari-hari Kak, bikin konten. Kenapa? Gimana? Biasanya kehidupan sehari-hari dibikin konten. Oke, ada lagi? Dari mood suasana hati. Soalnya lagi happy, bikin kontennya happy-happyan. Oh, ngikutin suasana hati gitu ya? Iya, kalau lagi sedih ya sedih-sedihan. Oke, nice. Boleh. Ada lagi, guys? Kalau mau buat konten itu biasanya idenya dari mana gitu? Biasanya kalau lagi dipaksa pacar buat bikin konten, baru bikin konten Kak. Lucu ya. Oke. Jadi teman-teman, mungkin kita punya berbagai macam cara untuk membuat konten begitu. Setiap orang masing-masing punya cara tersendiri untuk dapetin konten. Nah, kalau aku sendiri caranya seperti ini nih teman-teman. Boleh di next? Nah, kalau aku itu biasanya kalau buat konten kayak begini nih teman-teman. Jadi aku itu biasanya sudah punya stok konten yang harus aku buat. Biasanya aku buatnya di note gitu. Yang pertama kalau misalnya aku kalau mau buat konten itu atau misalnya belum punya ide konten, aku itu selalu cari konten yang audiens butuhkan biar kontennya itu laku. Jadi kita
apa namanya, bukan hanya memikirkan diri kita, tapi kita harus memikirkan apa yang orang butuhkan gitu. Misalnya nih orang penasaran atau misalnya kayak butuh info tentang suatu makanan ini atau suatu tempat ini, itu bisa jadi ide konten begitu. Dan kamu juga bisa lihat dari konten-konten orang yang kamu suka atau sejenis sama kamu. Kayak aku biasanya banyak follow teman-teman yang kontennya sejenis sama aku. Kalau misalnya dia pilih dia lagi buat konten tentang makanan ini lagi viral nih, nah biasanya aku nge-stitch mereka atau ngebuat konten yang sama gitu, atau nge-recook konten yang sama gitu. Karena nggak apa-apa kita buat konten yang mirip sama orang lain, kalau kita yang buat insya Allah pasti akan beda hasilnya gitu, beda hasil, beda pembawaan dan lain-lain gitu. Nah, habis itu yang paling penting juga teman-teman, yang paling krusial buat aku itu adalah buat storyline atau buat script konten. Ini sangat penting banget, apalagi buat kamu yang memang terjun di dunia per influenceran. Itu penting banget kamu bikin storyline, karena ketika kamu ada endorse, itu storyline sangat penting karena kamu akan kerja by storyline atau skrip yang kamu buat gitu. Jadi ketika nanti ada revisi bla 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 bla, nah kamu bisa jadi acuan skrip yang udah disetujui bersama begitu. Karena buat aku skrip itu sangat penting banget ya teman-teman ya. Terus abis itu setelah buat skrip konten, kita itu bisa mereview lagi. Kira-kira skrip konten kita itu bagus atau tidak. Nah, kita bisa lihat ya, seiring berjalannya waktu, seiring kita buat konten, biasanya kontennya itu kita akan tahu yang ini bakalan naik. Kalau aku buat skrip kayak begini bakalan menarik gitu. Sama yang paling penting, ini belum aku masukin di sini juga, teman-teman mungkin ada yang tahu hook ya. Hook itu adalah penentu video kita akan viral atau enggak. Biasanya itu ada di 3 detik pertama. Hook itu kayak 3 detik awal yang membuat penonton kita akan stay di video kita apa enggak gitu. Akan nonton video kita sampai akhir apa enggak. Itu adalah 3 detik pertama. Jadi buat aku ketika aku buat storyline, buat script, 3 detik pertama itu harus bener-bener yang gong. Kalau misalnya aku nggak punya skrip untuk hook, biasanya nanti di tengah video akan aku cari memang bener-bener core dari video itu yang akan aku munculkan di 3 detik pertama di videonya gitu. Oke, boleh next. Jadi menurut aku teman-teman, begitu kurang lebih cara aku cari ide untuk kontennya ya. Yang paling penting kalau mau buat konten itu yang teman-teman bisa perhatikan dari sekarang adalah 3 detik pertama atau hooknya gitu. Nah, oke, next. Caranya bagaimana teman-teman? Nah, itu caranya agar teman-teman bisa buat hook. Teman-teman memang harus latihan dan memang harus ngelihat orang-orang begitu. Biasanya kan ada tuh 3 detik pertama mereka langsung membuat kayak gongnya dari video itu apa, atau mungkin dia buat kayak bisa buat clickbait tapi nggak yang clickbait banget. Karena kalau kita terlalu sering membuat clickbait, orang-orang nanti bakalan tahu atau nge-brand image konten kita itu ini pasti kayak clickbait doang nih kontennya di 3 detik awal biar apa namanya biar penontonnya stay gitu. Oleh karena itu kayak sebenarnya boleh-boleh aja untuk clickbait, tapi clickbaitnya itu emang yang bener-bener nggak yang ngebohongin penonton sama sekali begitu. Tiba-tiba misalnya clickbait ini minuman ini terbuat dari apa, misalnya terbuat dari ikan atau kayak gimana gitu, padahal nggak ada sama sekali. Cara buatnya itu juga mending dihindarin gitu teman-teman ya. Oke, next. Nah, untuk cari idenya ini teman-teman ya, untuk cari idenya aku itu juga biasa nih kalau misalnya kayak lagi nyantai begitu ya. Ini kalau misalnya cara klasiknya teman-teman bisa dengan cara scroll TikTok. Di sini ada nggak yang tiba-tiba lagi scroll konten entah di TikTok entah di Reels, ketemu konten kayaknya ini konten cocok buat aku nih, aku buat gitu. Ada nggak? Pasti pernah ngerasain kayak begitu ya teman-teman ya. Nah, itu juga bisa dilakuin. Kalian bisa cari, ada yang bilang tadi ngelihat konten yang lagi viral apa begitu. Itu juga bisa. Terus cara kedua itu teman-teman bisa ikutin ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah,
menurut aku ini adalah cara yang aku lakuin juga, karena buat aku kayak kita tinggal ngelihat aja nih, misalnya kita follow siapa 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 begitu kan, terus kita ngelihat nih konten dia yang paling banyak viewersnya yang mana, udah kita ikutin aja. Misalnya kayak kemarin tuh temen aku ada ngonten dia makan salmon sashimi yang mentah gitu kan, yang gede banget, viewersnya bagus, ya udah aku ikutin. Jadi benang merahnya aku makan salmon, tapi ujung-ujungnya dengan cara pembawaan, terus abis itu kita ngasih taunya kayak bagaimana, hasilnya pasti akan beda gitu. Tapi aku kalau kayak gitu biasanya aku langsung stitch, karena aku biasanya langsung cantumin ide by siapa begitu. Jadi ketika nanti orang buat konten, ngelihat konten kita, orang nggak bilang dia niru ini, dia niru ini gitu. Padahal kita memang terinspirasi dari si orang tersebut. Ada baiknya memang ketika kita buat konten itu kita mencantumkan ide dari siapa, atau mungkin ada videonya siapa gitu, kita bisa cantumkan di situ ya. Terus abis itu teman-teman juga ada yang pernah dapat ide konten dari baca komen nggak? Aku sesekali, beberapa kali bahkan aku itu dapat ide konten dari komen. Bahkan banyak teman-teman aku, banyak followers aku yang ngasih tahu, Kak cobain buah ini, cobain itu, cobain ini gitu ya. Itu dari baca komen. Dan kita itu juga sebagai konten kreator, karena viewers itu adalah hal paling krusial yang membuat video kita viral atau enggak. Oleh karena itu kita perlu membaca komen dan juga membalasnya gitu. Enggak semua harus dibalas, mungkin cuma yang penting-penting aja. Yang penting kita ada kelihatan berinteraksi lah sama audiens kita gitu. Jangan kita terlalu cuek-cuek banget lah, karena mereka kalau misalnya kita sapa atau misalnya kita say hi atau ajak kita tanggapin dia, mereka biasanya sudah happy banget begitu. Dengan cara begitu kita bisa membangun chemistry dan rasa suka audiens penonton sama kita kayak gitu. Nah, terus untuk yang teman-teman ini mungkin ini cara lama juga ya teman-teman ya. Kalau misalnya cari ide juga itu bisa ngelihat dari Google Trend. Ya, Google Trend mungkin ini udah lama, kalau sekarang mah FYP cepet banget ya. Dar gitu ya kalau mungkin untuk FYP atau untuk tren. Nah, ini kalau misalnya di Google Trend itu biasanya apa yang lagi happening di seluruh dunia di situ ada begitu ya. Tapi sekarang mungkin Google Trend kesalip gitu ya sama TikTok ya, kayak gitu. Nah, mungkin ini bisa buat jadi acuan. Kalau dulu aku pernah pakai Google Trend, ini informasi apa yang orang paling cari di seluruh dunia juga kita bisa tahu di sana. Atau kita juga misalnya bisa cari tahu nih di daerah ini atau di tempat ini lagi ramai diperbincangkan apa, biasanya kita tahu dari Google Trend. Sama teman-teman juga mungkin bisa lihat dari TikTok Creative Center. Ini kalau TikTok Creative Center biasanya itu lewat komputer atau lewat laptop nyarinya kayak gitu. Oke, next teman-teman. Nah, susah nggak sih bikin kontennya itu ya teman-teman ya? Menurut teman-teman kalau buat konten itu susah atau enggak? Boleh dihidupkan, yang mau jawab boleh dihidupkan mic-nya. Susah-susah gampang. Nah, terus siapa lagi tuh? Ada yang jawab gampang nggak? Gampang. Gampang ya. Ada yang kesusahan nggak buat konten? Bikin kontennya sih mudah, cuman untuk FYP-nya itu yang susah, Kak. Nice. Susah kalau viewersnya dikit jadi malu. Oke. Terus? Susah Kak, gampang Kak, yang susah niatnya. Ya betul. Oke. Semua teman-teman jawabnya udah benar teman-teman ya. Buat konten itu bisa dibilang susah-susah gampang. Iya. Buat kontennya gampang tapi malu kalau viewersnya dikit juga. Iya, karena aku pun kayak ngerasain kayak begitu. Cuman dari hal-hal itu memang kita harus laluin. Apalagi kalau misalnya konten kita masih kayak followers kita masih nggak yang terlalu banyak begitu. Menurut aku yang paling penting itu adalah kita konsisten buat konten. Ya, konsisten buat konten.
itu akan membangun brand image kita nanti yang apa namanya, yang tadinya kayak malu-malu buat konten karena diniatkan untuk konsisten setiap hari harus ada uploadan 1 atau 2, begitu nanti lama kelamaan pasti akan naik gitu, karena dengan kita konsisten biasanya kita akan tahu nih kira-kira konten mana yang akan naik gitu. Dan buat teman-teman kalau misalnya mikir kayak konten apa ya gue ya bagusnya ya, teman-teman aku pun bahkan banyak yang nanya yang baru memulai kayak pengen fokus untuk konten, mereka selalu nanya, Kak, aku bagusnya konten apa ya, konten apa ya. Aku bilang aku nggak tahu kamu bisanya apa, nanti FYP-nya bakalan apa begitu. Yang penting kalau mau buat konten, kalau mau mulai jadi konten kreator harus cobain semua konten. Harus cobain semua konten dan nanti dari semua konten itu kamu lihat viewersnya mana yang paling besar, itu yang kamu tekunin. Aku bilangnya sih kayak begitu teman-teman ya. Jadi kalau susah nggak susahnya buat konten itu kembali ke niat teman-teman ya. Kembali ke niat. Oke, next slide. Nah, bikin konten tuh ada aja tantangannya. Betul. Teman-teman, boleh nggak dikasih tahu di spill hal-hal yang paling sulit menurut teman-teman itu apa nih? Kalau mau buat konten. Apa yang paling berat halangannya? Boleh mau jawab langsung on mic ya. Ada nggak? Kameranya kurang jernih, kadang kameranya kurang jernih, nggak pede. Oh, kameranya kurang jernih, kurang pede gitu. Terus. Bagi waktunya Atau susah sama kerjaan. HP memang tidak mendukung. Apa? Memori HP tidak mendukung. Ah, iya. Terus ada lagi kah? Bagi waktunya susah soalnya kerja. Oke, kita oke. Aku kasih ini ya teman-teman ya. Aku kasih kayak kalau menurut dari aku begitu ya. Aku pun memang kalau dibilang untuk waktu susah bagi waktu, emang iya aku jujur memang untuk bagi waktu itu memang susah banget. Cuman kalau misalnya memang kamu udah terjun dan kamu misalnya udah ngerasain kayak apa yang kamu dapetin dari konten itu, biasanya kamu akan memperjuangkan itu. Biasanya ya. Kadang misalnya kalau kita ngelihat teman-teman kita viewersnya banyak, terus dia bisa beli ini, bisa beli itu gitu ya dari konten. Biasanya sih itu yang membuat kita termotivasi lagi. Aku sih kalau nyari motivasinya kayak begitu biasanya ya. Biasanya aku kayak, aku pengen beli ini nih, pengen beli ini. Berarti aku harus rajin konten, harus rajin ini biar endorse-nya bisa masuk, bla 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 kayak begitu. Pokoknya yang penting ada niatnya begitu ya. Terus untuk kayak kalau masalah apa namanya kamera, kalau masalah kayak device-nya kurang memadai segala macam, menurut aku banyak kok konten-konten yang viral dari hasil kamera yang enggak begitu bagus begitu. Karena biasanya nih ya teman-teman ya, justru teman-teman aku yang mulainya memang dari nol, mereka kameranya itu enggak yang atau handphonenya itu enggak yang memadai atau kayak gimana. Nah, tipsnya buat aku, kalau misalnya kamera kamu kurang bagus atau misalnya handphone kamu kayaknya kameranya tidak begitu jernih, aku sarankan buat kamu untuk cari pencahayaan yang bagus gitu. Biasanya kayak gimana pun HP-nya atau kualitas kameranya, kalau misalnya dapat kamera cahaya yang bagus, itu hasilnya akan lebih bagus begitu. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa belajar tentang pencahayaan kalau konten itu kayak gimana, semuanya ada di TikTok biasanya. Kamu tinggal cari aja pembelajarannya, semuanya ada di sana. Oke, next. Nah, oke, mungkin tadi kita juga sudah sembari bahas jalan keluarnya kayak bagaimana teman-teman ya dari berbagai macam masalah teman-teman. Mungkin kayak ada yang dari waktunya atau device-nya kurang mendukung begitu ya. Boleh next. Nah, ini cara jalan keluarnya kayak bagaimana? Itu mungkin jalan keluarnya seperti yang aku omongin tadi, yang paling penting itu adalah konsisten.
ya. Teman-teman mungkin yang apa namanya, yang kerja terus susah membagi waktu, mungkin pas lagi libur atau pas lagi nggak kerja itu kita bisa nyetok konten gitu ya. Aku pun kayak begitu biasanya. Kalau aku memang nyediain beberapa hari untuk memang syuting konten terus. Jadi memang aku kumpulin kontennya, aku syuting. Nanti aku setelah itu baru aku edit gitu. Jadi bisa lebih produktif begitu. Dengan kayak begitu aku bisa setiap hari konsisten. Nah, dari segala yang kita omongin tadi itu, kunci utamanya itu adalah konsisten. Karena kalau misalnya teman-teman lihat konten-konten yang besar, konten-konten kreator yang besar itu mereka bisa segede itu karena konsisten. Kayak gitu. Oke. Teman-teman, karena ini kan materinya biasanya aku bawain ketika aku bersama teman-teman influencer lainnya. Terus ya aku biasanya nanya ke mereka pernah dapat endorse atau enggak. Mungkin teman-teman yang ada di sini ada yang pernah dapat endorsement atau belum pernah sama sekali. Belum, Kak. Belum ya? Belum. Oke, kalau belum pernah, nah teman-teman kayak endorse pertama kali itu kayak berasa happy banget, seru banget karena gimana ya, ketika orang mau endorse sama kita berarti orang itu percaya sama kita begitu ya, mempercayai produknya sama kita gitu, dan itu kayak kita ngerasa bener-bener dihargain, berasa banget happy-nya gitu. Ketika pertama di endorse, aku doain pokoknya semua teman-teman yang ada di sini nanti endorse-nya bisa banyak, bisa viewersnya juga bisa viral terus, bisa FYP terus, viewersnya banyak begitu ya. Endorse banyak, banyak cuan juga. Amin. Next. Nah, teman-teman aku boleh tahu nggak teman-teman yang ada di sini kalau teman-teman jadi konten kreator itu tujuannya apa? Boleh? Pengen terkenal. Oke. Pengen terkenal ya, Iqbal. Teman-teman yang lain? Berpenghasilan lebih. Nice. Terus ada lagi? Pengen jadi kaya raya. Nah, oke, ada lagi? Oke, itu mungkin kurang lebih ujung-ujungnya kita pengennya duit lah begitu ya. Nah, buat teman-teman, buat aku ya, aku selalu bilang ke teman-teman kayak yang mau belajar konten kreator sama aku, karena takutnya ketika kita berekspektasi terlalu berlebih begitu ya dengan konten kita, jadi yang kita buat konten itu yang kita kejar kayak, gue harus cuan nih. Dan ketika ekspektasinya itu enggak sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kalian, biasanya kita akan kecewa gitu. Makanya aku selalu bilang sama teman-teman yang mau buat konten atau mau jadi konten kreator, aku selalu bilang jangan jadikan konten ini sebagai apa ya, sebagai tempat kamu mencari uang dulu. Aku bilang kalau kamu baru memulai, kayak mulai aja dulu, enjoy aja dulu, karena biasanya yang kalau kita pikirin bakalan duit, mungkin ada yang berhasil begitu ya. Bisa jadi kalau memang kamu tekun buatnya bagus, itu menjadi motivasi bagus. Cuman kalau buat aku sih lebih memilih untuk aku buat konten memang yang aku suka aja gitu. Aku buat konten yang memang aku enjoy aja gitu. Karena kalau misalnya aku mikirin duit begitu ya, ketika buat konten ujung-ujungnya kayak aku nggak tahu, aku ngerasa kayak terpaksa aja gitu kontennya. Terus kontennya nggak natural, nggak, viewersnya nggak banyak, jadi kayak kesel sendiri gitu. Jadi buat aku kalau konten itu yang penting kita happy ngejalaninnya. Kalau kita happy ngejalaninnya, kita buat kontennya bagus, terus abis itu hasilnya juga pasti bagus gitu. Karena kalau kita buat konten kadang tergantung mood juga. Kalau moodnya bagus, hasilnya bagus,
pasti biasanya di aku sih apa namanya viewersnya bagus gitu ya. Oke, next. Nah, ini teman-teman ya, kalau teman-teman mungkin bisa lihat viewers aku alhamdulillah rata-rata bagus-bagus semua karena memang ketika aku ngonten itu memang aku niatkan itu aku pengen nge-share orang, pengen membagi kebahagiaan gitu. Jadi aku pengen kasih tahu orang-orang kayak makanan-makanan apa nih yang lagi tren, lagi seru kayak gitu. Oke, next. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin yang paling aku tekenin ke teman-teman kalau mau jadi konten kreator atau mau jadi apapun itu nggak hanya konten kreator, yang penting adalah konsisten. Kalau kita konsisten, insya Allah pasti semua akan membuahkan hasil. Ya, walaupun pelan, percayalah nanti akan ada waktunya buat kamu untuk menjadi konten kreator yang viral atau yang sesuai kamu inginkan. Gitu. Ada mungkin kita perasaan kayak males nih, berat untuk melakukannya. Ya memang benar. Ya aku pun merasakan itu karena musuh terberat kita ketika ngonten ya diri kita sendiri. Ya kita memang harus paksakan dan harus push diri kita untuk konsisten. Gitu teman-teman. Aku pun menerapkan ke diri aku untuk konsisten itu mungkin kita nyebutnya gampang ya. Tapi untuk melakukannya itu susah banget. Yang kadang panas-panas tai ayam itu juga aku ngelakuin gitu ya. Tapi ketika aku nggak konsisten, semuanya biasanya viewersnya mulai turun. Kalau misalnya aku nggak upload aja beberapa hari begitu ya, biasanya engagementnya langsung turun gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh nih biar kita sharing bareng ya. Baik, terima kasih Kak Fazzo Ahmad atas materi yang sangat informatif. Kita berikan tepuk tangan dulu secara virtual atas materi yang sangat bagus banget ya buat insight teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan buka sesi Q&A. Boleh. Teman-teman yang mau bertanya boleh silakan untuk raise hand atau untuk mengisi kolom komentar yang telah tersedia. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Kak Iqbal, silakan. Halo, Fazul. Ya, gimana Iqbal? Zo, mau nanya dong, Zo. Ya. Kan gue pengen mencoba nih menjadi seorang konten kreator baru ya, dari nol. Untuk awal itu gimana sih cara, kan tujuannya pengen jadi konten kreator yang menghasilkan uang. Betul. Ada caranya nggak sih di awalnya kayak gimana? Terus yang kedua mau tanya juga nih untuk konten itu katanya sih ada jam tayangnya ya untuk posting. Oke. Ada saran nggak jam tayang yang baik, yang efektif itu jam berapa? Itu aja sih, Zo. Oke, ini langsung gue jawab aja ya, Bal ya. Oke, untuk kalau Iqbal baru mau memulai konten, itu harus rutin buat video. Balik lagi, harus konsisten. Upload apapun, untuk upload konten itu harus setiap hari dan harus di-push terus begitu ya. Dan harus coba semua konten. Kalau misalnya pengen hasilnya cuan, berarti kamu harus pelajarin tentang, kalau sekarang sih ya, bisa pelajarin tentang affiliate atau segala macam gitu. Atau mungkin kamu kan sekarang ada genre-genrenya tuh kalau konten kreator ya. Ada yang food vlogger, ada yang otomotif, ada yang fashion, ada yang memang afiliator begitu. Kamu bisa contoh atau bisa jadi apa ya? Bisa jadi yang kamu contohin begitu. Kamu harus ngikutin satu influencer atau beberapa influencer yang memang kamu suka sesuai sama konten kamu. Itu yang kamu ikutin. Kayak gitu. Nah, untuk jam tayang sebenarnya ada sih ya. Kalau aku itu biasanya itu jam 11 siang, jam 4 sore sama jam 7 malam. Gitu. Jadi bisa diikutin lah. Tapi kadang nggak, tergantung konten. Balik lagi kalau kontennya memang bagus, mau upload jam berapa aja tetap aja rame.
menurut aku ya. Tapi kalau misalnya aku tahu dari teman-teman jam 11 apa jam 11 yang pertama ada 3 jam tuh, jam 11, jam 3 apa jam 4 sore begitu sama jam 6 sampai jam 7 malam. Kebetulan kalau aku biasanya uploadnya itu jam 6 malam, jam 6 sampai jam 7 malam aku uploadnya. Di situ jam-jam aku rame begitu, dan biasanya kita itu kalau awal harus ngupload di semua jam itu, dan kita nanti bisa lihat di jam mana yang paling rame, barulah kita upload di jam segitu gitu. Ada lagi, Bal? Oke, siap. Terima kasih Kak Fazul. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Iqbal ya. Jadi tadi ada 3 jam ya. 3 Ya. waktu untuk posting di sosial media. Tunggu, aku itu juga masih belajar. Kemarin aku ngeliat di FYP TikTok, aku liatin ya. Sebentar. Jam FYP gitu. Itu bisa dipakai buat teman-teman yang baru mulai konten jam FYP terbaru nih. Tuh ada macam-macam sih, kadang ada yang bilang jam 7 sampai jam 9 pagi, terus ada yang bilang jam 11 sampai jam 1 siang, terus ada yang bilang jam 3 sore sampai jam 5 sore, terus kalau malam itu jam 7 sampai jam 21, beda-beda. Bahkan ada temen aku kalau ngupload itu biasanya dia jam setengah 11 malam baru rame kontennya. Nah itu biasanya memang dari hasil hasil kita research nanti ketika kita sudah jalan gitu ya. Yang penting kalau sudah mau buat konten, ya udah kita yang penting mulai aja dulu. Masalah bagus atau nggak bagusnya pasti jelek. Bagus nggak bagus, 100 video pertama kamu pasti jelek ya. Jadi jangan pikirin nggak bagus malu. Iya itu udah pasti ya. Jadi nggak usah mikirin bagus nggak bagus, 100 video kamu pasti jelek. Nah setelah dari 100 video baru deh kamu bisa nilai video kamu. Kayak gitu teman-teman ya. Coba deh kalian kalau misalnya memang mau bener-bener terjun di dunia konten kreator, kamu coba 3 bulan untuk selalu upload konten. Nggak usah mikir konten kamu harus baik atau buruk, yang penting upload dulu. Oh bener. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada penanya lagi nih Boleh? dari Gia Fitria, boleh? Silakan untuk on cam dan on video tentunya. Untuk pertanyaan yang kedua. Ya. Kak Fazul, aku mau nanya, gimana sih caranya biar kita tuh bisa percaya diri pas bikin konten? Terus motivasi apa sih yang bikin Kak Pajo itu semangat terus bikin kontennya? Oke. Ini mungkin pertanyaan yang ya banyak orang tanyakan juga ya. Karena nggak semua orang pede ngomong di depan kamera, nggak semua orang bisa ngomong lancar di depan kamera. Nah, itulah mungkin waktunya kita memang setiap orang kan waktu memulainya beda-beda ya. Ada yang mungkin memang udah public speakingnya udah bagus, jadi ngobrol di depan kameranya gampang gitu. Nah, ya memang yang perlu kamu lakukan itu adalah latihan. Ya, latihan. Dan buat skrip. Biasanya kalau kita sudah hafal materinya, itu kita akan pede. Udah nggak usah deh, Kak. Jadi, buat teman-teman, kalau misalnya nggak pede begitu ya sama diri sendiri, kurang percaya diri, latihan. Yang perlu kamu lakukan adalah latihan dan buat skrip. Hafalkan skripnya, baru tag video. Kayak gitu ya. Gimana? Mengerti? Oke, gimana Kak Gia? Gitu. Kalau mungkin teman mau cari tips-tips lainnya, sekarang banyak banget TikTok itu udah kayak ilmu atau gudang untuk kita mencari ilmu. Bagaimana cara melatih diri kita biar lebih percaya diri? Saya rasa mungkin kalau dari aku sendiri itu ilmunya kurang banyak, tapi kalau kamu cari di TikTok itu bakalan banyak banget. Tapi kalau tips dari aku, kalau kamu mau percaya diri lebih kenceng, kamu bisa buat skrip dan latihan recording. Dulu aku pertama awal-awal bisa nge-MC, bisa nge-host segala macam itu aku pun disuruh untuk latihan, rekam,
dan lihat nanti kita biasanya bisa koreksi diri kita sendiri. Kayak gitu, dengan kita semakin rajin latihan, semakin pede kita seperti itu. Oke? Aman? Oke, siap. Terima kasih untuk Kak Gia atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin dari teman-teman yang lain bisa raise hand atau mungkin mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar. Boleh teman-teman, kalau mau malu ngomong nggak apa-apa, lewat diketik aja lewat kolom komentar. Nanti Ya. kita bahas. Oke. Bagaimana? Apa sudah tidak ada lagi? Oke, kalau misalkan memang sudah tidak ada lagi, mungkin sedikit Kak terakhir nih untuk sebelum closing nih, closing statement ini untuk bekal teman-teman semua buat jadi content creator. Untuk statement terakhir dari aku ya, buat teman-teman, ini bukan cuma bekal buat kalian di konten kreator juga. Ini mungkin bekal untuk kalian melakukan semua hal apapun yang pengen kamu lakukan, gitu ya. Dari aku, 2 kalimat itu aja, lakukan dengan sepenuh hati dan konsisten. Hasilnya pasti akan baik ya. Karena nggak mungkin dong kita berdoa sama Tuhan udah melakukan yang terbaik dan konsisten nggak ada hasilnya. Aku percaya ketika kita melakukannya dengan hati dan konsisten pasti hasilnya bagus. Itu aja dari aku. Oke, siap. Terima kasih ya. banyak Kak Fazol atas insight yang benar berguna banget dan luar biasa buat teman-teman di malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong secara virtual buat Kak Fazol yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu di lain waktu ya Kak. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan apa yang aku kasih tahu. Mungkin kalau ada yang lebih atau kurang ya mungkin teman-teman bisa ambil baiknya aja. Kalau ada yang kurang bagus menurut teman-teman nggak usah diambil. Ya, ambil baik-baiknya aja, buruk-buruknya dibuang pokoknya ya. Semoga apa yang aku share ini bisa berguna. Kalau menurut kamu itu berguna, terus teman kamu juga butuh ilmu itu, tolong disebarkan yang baik-baik aja ya. Oke? Amin. Dan tentunya jangan lupa untuk follow sosial medianya Kak Fazo ya Kak. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Fazo atas waktu malam hari. Oke deh, aku yang terima kasih ya. Kalau gitu aku pamit ya. Enjoy teman-teman, dilanjutkan ya. Baik, terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Oke, baik. Kita ini masuk ke sesi terakhir. Tentunya sebelum masuk ke sesi terakhir itu kuis, aku mau ingetin lagi buat teman-teman semua untuk isi absensi yang dimana linknya sudah tersedia di kolom komentar. Jadi teman-teman nanti yang sudah mengisi link absensi akan mendapatkan e-sertifikat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi kuis. Nah ini pasti nunggu ya sesi yang terakhir ini, dan di mana akan ada 2 pertanyaan dan masing-masing pertanyaan akan ada 1 pemenang yang uang elektronik sebesar Rp50.000. Oke, aku akan lempar pertanyaan yang pertama ya. Nanti buat teman-teman yang bisa boleh raise hand, hanya raise hand aja ya. Jangan lupa untuk on cam dan juga open mic. Oke. Ya, on cam sama. Pertanyaan pertama. Sebentar. Oke, tadi kan kita udah bahas nih tentang konten kreator dari Kak Fazo ya. Siapa yang tahu salah satu cara untuk cari ide dalam membuat konten apa aja nih kira-kira? Yuk, yang bisa boleh raise hand. Pertanyaannya aku ulang lagi. Sebutkan salah satu cara untuk mencari ide dalam membuat konten. Oke, ini Kak Ika Herlina ya. Boleh silakan on mic dan on cam. Halo Kak, maaf ya aku nggak on cam soalnya lagi nggak enak badan. Jadi Siap. tadi caranya itu bisa dari scroll TikTok
terus dari Google dan dari TikToknya itu juga sendiri sama dari komen. Seperti itu ya, Kak. Oke, gimana teman-teman panitia? Jawabannya udah tepat belum? Kira-kira? Teman-teman panitia gimana kira-kira? Udah sesuai jawabannya? Atau mungkin masih kurang? Atau masih mau mencari penjawab yang lain? Cukup ya? Iya, Oke, betul. cukup. Cukup. Selamat Kak ya. Pertanyaannya udah cukup mendukung. Oke, siap. Selamat Kak Ika mendapatkan voucher, bukan voucher, uang elektronik sebesar Rp50.000. Nanti Kak Ika boleh langsung, atau panitia nanti akan chat Kak Ika ya di kolom komentar untuk memberikan nomor teleponnya. Oke, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Nah, ini aku kasih yang gampang aja ya. Hmm, apa saja tugas utama seorang content creator dalam membuat konten yang menarik dan berkualitas? Tadi kan kita sempat bahas nih, membahas atau bisa diketahui kesimpulan tentang tugas utama seorang content creator dalam membuat konten yang menarik dan berkualitas. Oke, Mas Rizky Ahmad silakan. Rizky Muhammad silakan untuk jawabannya. Ya, ya untuk ini pemilihan waktu, terus pemilihan materinya, terus konsisten dalam membuat kontennya itu. Oke, itu aja Kak Rizky. Ya, Gimana teman-teman panitia? Udah sesuai? Sudah cocok jawabannya? Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman atau mungkin ada jawaban lain dari teman-teman di sini. Kalau tidak ada, nggak ada Oke, ya. kalau tidak ada, selamat ya Kak Rizky ya. Nanti teman-teman panitia akan chat ke Kak Rizky ya untuk hadiahnya. Oke, kalau tadi aku udah bagi-bagi hadiah, terus kita juga udah ngedengerin dua paparan materi yang sangat berguna banget nih, apalagi buat zaman sekarang, yang dimana sosial media itu merupakan mungkin sumber informasi tercepat dan utama ya buat teman-teman semua. Apalagi pasti aku yakin banget teman-teman semua pengguna Instagram dan mungkin TikTok ya sekarang yang lagi hype. Nah, dengan ini aku ucapin terima kasih banyak dan acara hari ini udah selesai. Terima kasih kepada seluruh narasumber kita, Bu Fitri, ada Bu Adevi juga yang sudah hadir secara online, serta seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya. Kami harap materi hari ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila saya Faza, selaku MC kegiatan malam ini, terdapat kekurangan dan kesalahan dalam memandu kegiatan ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dan oh ya nih ada satu lagi. Sorry, kita dokumentasi dulu, kita foto bersama dulu. Teman-teman boleh on cam biar teman-teman panitia screenshot ya. Oke, kita boleh dibantu on cam nih sama teman-teman semua ya. Aku coba cek dulu nih, udah pada on cam belum ya? Oke, kurang lebih hari ini ada 48 orang yang sudah bergabung di webinar malam hari ini. Oke, oke kita boleh foto bersama ya. Siapkan gate terbaiknya. Oke, siap. Dalam hitungan 3, 2, 1. Boleh sekali lagi. Siap. Dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, ini selanjutnya yang slide kedua. Boleh. Yuk kita mulai slide kedua.
Dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak pada seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Saya Faza mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan untuk memandu kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kak Faza. Izin live ya, teman-teman.